tadi cuplikan video pencemaran yang terjadi di Desa Sulaho akibat aktivitas pertambangan. Ada banyak dampak negatif terhadap lingkungan yang terjadi. Sungai dan air laut merah, dan banyak tanaman-tanaman yang mati. Air adalah sumber kehidupan. Air yang bersih adalah sumber kesehatan. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga dan melestarikan alam kita. Dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di Tasikmalaya, hanya sedikit yang punya izin resmi. Emang dulu banyak ya Pak? Ada berapa sih Pak jumlah tambangnya di sepanjang situ? Ya kalau yang resmi waktu itu hanya sekitar daftar yang saya tahu hanya kurang lebih loh. Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa banyak perusahaan di Tasikmalaya seperti pertambangan galian pasir besi tidak memiliki izin resmi. Ini menyebabkan banyak kerusakan lingkungan di area sekitar. Maka sebaiknya perlu dilakukan AMDAL, yaitu kajian mengenai dampak besar terhadap lingkungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha. Tambang yang dilakukan perusahaan telah merusak alam dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, sehingga perlu diberikan tindakan tegas oleh pemerintah. Muhammad Nasir menegaskan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal perlu dimintai pertanggungjawabannya. Nah, dari cuplikan video tadi dapat kita ketahui limbah dari hasil tambang di lokasi penambangan tidak diolah dengan baik, sehingga perlu adanya pemeriksaan terhadap surat izin dari kegiatan penambangan serta membuat kebijakan untuk standar pengolahan limbah sisa tambang. Dari cuplikan video tersebut, kita bisa melihat bahwasannya adanya dampak buruk dari aktivitas pertambangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah tambang, serta melakukan penambangan dengan tepat. Jadilah orang bijaksana, di mana ciri orang bijaksana adalah mereka yang memanfaatkan alam secara berkelangsungan, ikut serta dalam melestarikannya, dan juga menjaga kebersihannya. Dilihat dari video tadi, bahwa penambangan batu bara memang memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar. Terlebih lagi untuk keanekaragaman hayati sekitar yang dimana kita lihat sebelumnya, daerah tersebut merupakan daerah kawasan yang hijau, yang tetapi kini berubah menjadi dataran kering yang disebabkan oleh penambangan batu bara tersebut. Tuhan memberikan kita banyak sumber daya alam untuk kita kelola, tapi demikian kita sebagai makhluk yang dapat berpikir juga harus mempertimbangkan cara untuk mengelolanya. Mengelola alam dengan baik berarti mengelola kelangsungan hidup dengan baik. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat. Permasalahan seperti ini bukanlah permasalahan yang baru. Sayangnya, semakin kesini permasalahan ini belum juga tuntas. Seharusnya dibentuk strategi bisnis yang dapat melindungi segala hal dan pihak yang terdampak dari peristiwa yang sudah dijelaskan di dalam video. Menurut saya, keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati ini adalah hal yang non-negosiabel dan sudah sepatutnya untuk diperhatikan oleh para penguasa tambang.
Di samping itu, saya berharap melalui platform besar seperti COP15 Biodiversity, isu ini dapat kembali menarik perhatian khalayak umum, terutama para pemimpin dan pengusaha, agar kedepannya dapat tercipta strategi yang tepat untuk tidak mengorbankan keanekaragaman hayati. Nikel adalah salah satu kekayaan alam yang dimiliki bumi Celebes ini. Biji nikel berasal dari mineral saprolit dan limonit. Pertambangan nikel terbesar di Indonesia ada di Pulau Sulawesi. Setidaknya lebih dari 118.000 hektar lahan pertambangan nikel ada di sini. Pak Roni, sekarang kita kan lagi ada di pertambangan nikel nih. Tapi yang dari tadi saya lihat cuma tanah aja sama batu. Nah, nikelnya itu yang mana sih Pak sebenarnya? Nikel itu secara kasat mata memang agak susah dibedakan. Dia agak kehijau-hijauan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh dia masih overburden, yang di sini yang lapisan merah. Ini overburden, kita akan pindahkan dulu nanti materialnya ke tempat yang sudah habis ditambang sebelum melakukan reklamasi. Nanti ore-nya yang warna hijau itu akan dipindahkan juga ke screen station. Bumi Indonesia itu serba lengkap, semua ada, tapi 1000 kali sayang akibat ulah para koruptor, manusia rakus yang sangat bejat otaknya, sehingga kekayaan hasil bumi sendiri tidak dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalimantan yang diwariskan Luhut bin Sarpanjaitan, Ma'ruf Amin, atau Hasim Joyo Hadikusumo kepada cicit-cicitnya kelak adalah Kalimantan yang dipenuhi lubang-lubang bekas tambang. Yang mungkin indah dilihat lewat drone seperti ini, tetapi sesungguhnya mematikan karena telah menelan ratusan korban jiwa di seluruh Indonesia akibat tak diuruk atau direklamasi kembali setelah dikeruk batu baranya. Nah, dari video yang kita lihat bersama tadi, para penambang meninggalkan bekas lubang. Tambang meninggalkan jejak berupa kubangan dan tidak ada penimbunan kembali. Akhirnya, masyarakat sekitar yang terkena imbasnya, seperti air bersih yang tidak layak pakai, tanah yang sudah rusak, dan hutan yang gersang, karena tidak adanya penanaman kembali. Perusahaan melaporkan kepada pemerintah melakukannya sesuai SOP sebagaimana mestinya. Nyatanya di lapangan keadaannya sangat buruk dan pemerintah seakan tutup mata dan telinga akan hal itu. Mulai sekarang saya mengajak teman-teman, bijaklah untuk memanfaatkan kekayaan alam agar tidak serakah. Ingat teman-teman, kelalaian di masa lalu akan membawa banyak kerugian di masa depan. Terima kasih. Aktivitas penambangan fosfat yang berlangsung selama puluhan tahun di pulau ini membuat keadaan alamnya menjadi rusak parah dan tidak bagus untuk penduduk Nauru itu sendiri. Sementara itu, usaha untuk merehabilitasi Nauru yang dilakukan oleh Australia dapat dibilang tidak berjalan dengan lancar karena hanya berhasil merestorasi satu area kecil yang dinamakan Pit 6 yang berfungsi sebagai tempat penahanan dan penjara di Nauru. Nauru adalah salah satu negara terkaya dengan pendapatannya di dunia, tetapi ketika cadangan fosfat mulai habis dan lingkungan pulau itu telah dilanda kerusakan serius akibat pertambangan, kepercayaan untuk mengelola kekayaan pulau itu telah hilang. Jika kita tidak bijak dan memberi kesempatan pada faktor keserakahan untuk menguasai, bukan hal mustahil, masa depan kita pun akan sama seperti Nauru.